Halo semuanya, apa kabar? Di sini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil bacaan kami terkait materi kita pada hari ini, yaitu Capital Budgeting. Dengan artikel Capital Budgeting in Europe Confronting Theory with Practice. Di sini, kelompok 7 terdiri dari dua anggota, yaitu Gustri Maizelni dan saya Alifian Riza Ahmad. Baiklah, selanjutnya Introduction. Di sini, penganggaran modal itu memiliki peran mendasar dalam strategi pengelolaan keuangan perusahaan. Penganggaran modal adalah proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten dengan tujuan bisnis memaksimalkan kekayaan pemilik. Keputusan ini mengharuskan perusahaan mendefinisikan semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kriteria pengambilan keputusannya mendukung strategi bisnis, yaitu realisasi bahwa bisnis itu memanfaatkan keunggulan kompetitifnya pada sumber dayanya, dan tentang bagaimana ia melakukan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber dayanya, seperti sumber daya keuangan yang menyuruhkan manajer untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Mengenai tinjauan literatur, Hatfield dan teman-teman pada tahun 1998 menekankan bahwa perusahaan yang menganalisis setiap proyek itu memiliki harga saham yang lebih tinggi rata-rata dibandingkan dengan yang tidak. Hasil kedua dari studi mereka itu bahwa teknik NPV tidak memaksimalkan nilai bisnis. Hasil mereka menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya harus menggunakan satu teknik penganggaran modal, tetapi juga menerapkan setidaknya 2 atau 3 metode ketika mengevaluasi proyek. Berawal dari karya Rossi pada tahun 2014 dan Brunner dan kawan-kawan pada tahun 2004, penelitian ini menyajikan gambaran praktik penganggaran modal di 3 negara Eropa berbeda, yaitu Italia, Prancis, dan Spanyol. Motivasi utama dari penelitian yang dilakukan ini adalah sejumlah kecil penelitian empiris tentang praktik penganggaran modal di berbagai negara Uni Eropa dibandingkan dengan wilayah lain dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Cina, dan Singapura. Melalui penelitian ini, bukti empiris tambahan yang berkaitan dengan praktik penganggaran modal di Eropa Selatan dicari. Masuk pada metode penelitian. Penelitian ini berusaha mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif terkait praktik penganggaran modal di 3 negara Eropa, yaitu Italia, Prancis, dan Spanyol. Data diperoleh melalui survei perusahaan bisnis. Subjek penelitian di sini adalah CFO yang bertanggung jawab atas keputusan penganggaran modal. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, total dari 110 pengusaha manajer dari berbagai jenis perusahaan ditargetkan sebagai responden potensial. Sampel ini telah diekstrak dari database Bureau van Dijk yang berisi informasi ekonomi dan keuangan. Responden dipilih secara acak dari bisnis kecil, menengah, dan besar yang tercantum dalam database ini. Karena sifat praktik penganggaran modal, penelitian ini berfokus terutama pada CFO dan manajer yang terlibat dalam keputusan penganggaran modal. Dari 110 wawancara yang ditagarkan, 43 wawancara berhasil dilakukan, yang dimana memberikan tingkat respon sekitar 39%. Nah, hasil penting yang pertama adalah 41 perusahaan menyatakan tidak menggunakan teknik penganggaran modal. Capital Budgeting Techniques Employed. Teori penganggaran modal mendukung penggunaan teknik DCF berdasarkan nilai waktu uang. Manajer membuat keputusan penganggaran modal berdasarkan asumsi bahwa tujuan utama bisnis untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Jika pertimbangan ini benar, perusahaan akan berinvestasi dalam proyek yang akan menghasilkan NPV positif. Beberapa penelitian penting mendukung sudut pandang ini. Graham dan Harvey pada tahun 2001 dan lainnya menjelaskan mengapa teknik DCF telah menjadi teknik dominan untuk mengevaluasi keputusan penganggaran modal, terutama di perusahaan besar dan lebih terstruktur. Perbedaan utamanya adalah NPV. Perusahaan Prancis lebih suka teknik ini, sedangkan perusahaan Italia dan Spanyol menunjukkan hasil yang sama. Hasil sederhana ini menunjukkan bahwa sampel Prancis ditandai dengan kehadiran staf keuangan yang berkualitas.
Selanjutnya, Capital Budgeting Techniques by Sector. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PP lebih cenderung digunakan oleh perusahaan di sektor manufaktur, sementara perusahaan di sektor jasa lebih memilih ERR atau IRR atau IRR. Metode NPV tampaknya digunakan pada tingkat yang sama oleh perusahaan di sektor retail dan jasa. ARR tampaknya menjadi teknik yang paling sedikit digunakan di semua sektor bisnis. Sebagai teknik kedua, perusahaan manufaktur Prancis lebih suka ARR, alih-alih perusahaan retail dan layanan lebih suka sebagai teknik tambahan PP. Selanjutnya, yang ketiga adalah Capital Budgeting Techniques used by size. Nah, langkah penting lain dari penelitian ini adalah menganalisis respons yang diberikan per kategori ukuran perusahaan dan metode yang digunakan untuk penganggaran modal. Hasil ini mengkonfirmasi teori bahwa sebesar perusahaan meningkat, begitu juga penggunaan teknik yang lebih rumit. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih kecil menggunakan teknik PP lebih dari NPV dan IRR atau IRR yang digunakan lebih banyak oleh perusahaan yang lebih besar. Sector of business and the most important stage in capital budgeting. Teknik penganggaran modal adalah proses yang kompleks berdasarkan langkah yang berbeda. Gitman pada tahun 2008 mendefinisikan 5 langkah berbeda, yaitu pembuatan proposal, peninjauan, dan analisis, pengambilan keputusan, implementasi, dan tindak lanjut. Dengan penelitian ini, keputusan penganggaran modal dikategorikan ke dalam 4 langkah. Berdasarkan Rossi pada tahun 2014, menyatakan ada definisi proyek, analisis dan seleksi, pelaksanaan, dan peninjauan kembali. Tahap implementasi menjadi tahap yang paling sulit bagi sektor manufaktur. Definisi proyek, analisis, dan seleksi, dan implementasi dinilai sebagai langkah sulit oleh perusahaan di sektor retail. Definisi proyek dan analisis dan seleksi ditemukan menjadi tahap yang paling sulit oleh sektor jasa. Analisis ukuran perusahaan menunjukkan bahwa definisi proyek adalah tahap yang paling sulit bagi usaha kecil. Implementasi adalah langkah paling sulit bagi perusahaan menengah. Dan analisis dan seleksi adalah tahap yang paling sulit bagi perusahaan besar. Alasan yang mungkin untuk hasil ini bisa menjadi kekurangnya keterampilan, tapi itu bisa membutuhkan analisis yang lebih dalam studi di masa depan. Selanjutnya masuk pada poin 5, yaitu the definition of interest rate used in capital budgeting. Keputusan penganggaran modal didasarkan pada suku bunga. Bahkan, suku bunga memainkan peran mendasar dalam keputusan kompleks ini. Dalam penelitian ini, sebanyak 27,91% responden menggunakan biaya pinjaman bank sebagai dasar, sedangkan 16,28% menggunakan Weighted Average Cost of Capital atau WACC, dan 20,93% menggunakan pengalaman masa lalu sebagai dasar penentuan biaya modal. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara ukuran bisnis dan suku bunga yang dibebankan, dan sektor bisnis dan suku bunga yang dikenakan. Selanjutnya yaitu Capital Budgeting Decision Maker. Dalam keputusan penganggaran modal, membuat keputusan sangat penting. Perusahaan yang berbeda menggunakan pembuat keputusan yang berbeda untuk membuat keputusan penganggaran modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar 60% pemilik bisnis bertanggung jawab langsung atas keputusan penganggaran modal. Selain itu, hasilnya menunjukkan bahwa manajer tingkat bisnis yang berbeda memiliki pengaruh terbatas pada pengambilan keputusan penganggaran modal. Namun, pengaruh mereka meluas dengan peningkatan ukuran bisnis. Tampaknya, bisnis yang memiliki bagian keuangan memungkinkan bagian keuangan mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam semua skenario pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita masuk kepada implikasi manajerial. Kesenjangan praktik teori tetap ada di aplikasi DCF di antara perusahaan-perusahaan Eropa Selatan. Selain tidak menggunakan DCF, beberapa bidang analisis DCF bisa lahir.
Penelitian ini menyediakan mereka yang mengevaluasi proyek investasi atau manual pengangguran modal atau kebijakan dengan pengetahuan tentang perangkap umum yang jika ditindaklanjuti dapat meningkatkan pengambilan keputusan. Dimungkinkan untuk menggarisbawahi beberapa perbedaan antara perusahaan dari berbagai negara. Perusahaan Prancis memiliki keakraban dengan teknik penganggaran modal, tetapi ada banyak kekurangan dalam proses mereka. Perusahaan Spanyol dan Italia memiliki lebih banyak masalah, dan perusahaan harus memberikan pelatihan bagi manajer dan analisis untuk memastikan bahwa alat penganggaran modal secara umum dan DCF khususnya diterapkan sesuai dengan pendekatan buku teks normatif. Selanjutnya, beberapa bidang yang perlu ditekankan selama pelatihan dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, DCF. Yang kedua, keunggulan NPV atas VV and IRR. Yang ketiga, beberapa tingkat diskon untuk proyek atau divisi yang berbeda dengan risiko yang berbeda. Yang keempat, dengan bunga untuk diabaikan ketika komputasi arus kas yang diharapkan. Yang kelima, apakah WACC adalah tingkat diskon yang tepat daripada satu sumber. Keenam, pembiayaan. Yang ketujuh, staf yang berdedikasi. Selanjutnya, model standar, sistem informasi penganggaran modal suportif untuk memastikan tersedia. Selanjutnya, parameter seperti ekspektasi kehidupan ekonomi dan tingkat inflasi, dan produk perangkat lunak untuk membuat analisis yang diperlukan lebih mudah, audit pasca investasi, dan pelatihan dan peninjauan kepatuhan. Pertimbangan ini menunjukkan masalah utama dalam penerapan teknik penganggaran modal pada UKM Eropa Selatan. Penggunaan PP dan IRR menunjukkan bahwa sejumlah besar perusahaan memiliki visi jangka pendek. Penggunaan IRR dapat merupakan hasil langsung dari kesederhanaan pelaporannya. Metode NPV kompleks dan membutuhkan banyak asumsi pada setiap tahap. Metode IRR menyederhanakan proyek ke satu angka yang dapat digunakan manajemen untuk menentukan apakah proyek praktis secara ekonomis. Untuk setiap proyek jangka panjang dengan beberapa arus kas dengan tingkat diskon yang berbeda atau dengan arus kas yang tidak pasti, IRR tidak baik untuk lebih dari nilai presentasi. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama yaitu penelitian ini telah mengungkapkan sifat praktik penganggaran modal di beberapa negara di Eropa Selatan. Secara khusus, variabel yang berbeda dalam praktik penganggaran modal dipertimbangkan negara, dampak dari ukuran bisnis, proses penganggaran modal, dan hubungan antara variabel tertentu dan penganggaran modal. Dalam beberapa kasus, hasilnya bertentangan dengan teori kami, yaitu metode pengembalian tetap merupakan metode populer meskipun kerugiannya. Analisis untuk negara-negara menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan besar antara perusahaan. Perusahaan Prancis menyajikan beberapa hasil yang berbeda, tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan antara negara-negara. Yang kedua, penelitian ini telah menunjukkan bahwa pengembalian keputusan penganggaran modal adalah proses yang kompleks dan dinilai kurang oleh UKM. Bahkan, di perusahaan-perusahaan ini, pemilik bisnis bertanggung jawab langsung atas keputusan penganggaran modal. Untuk sebagian besar perusahaan dalam sampel, keputusan penganggaran modal dibuat oleh orang-orang yang tidak memiliki pelatihan yang sesuai. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga, penelitian ini mendokumentasikan perbedaan mendasar antara perusahaan besar dan kecil ketika menganalisis praktik keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung menggunakan teknik yang lebih canggih dalam hal mengevaluasi proyek berisiko. Temuan menunjukkan bahwa perusahaan besar lebih cenderung menggunakan kriteria NPV. Selain itu, hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan besar sangat tepat untuk memanfaatkan tingkat diskon yang lebih canggih dan sesuai risiko ahli-ahli biaya modal perusahaan standar.
Perbedaan yang konsisten dalam praktik keuangan perusahaan di sepanjang dimensi ukuran ini adalah hasil yang menarik yang mungkin membantu memahami anomali ukuran yang terdokumentasi dengan baik dalam literatur penetapan harga aset. Yang keempat, keterbatasan kertas adalah hasil dari sifatnya itu adalah kertas sebagian besar konseptual. Oleh karena itu, penelitian empiris diperlukan untuk menguji dan memvalidasi kerangka kerja pendahuluan dasarnya yang dikembangkan dan diasumsi berbasis baik yang dibuat terhadap pengembangannya. Kesimpulan yang kelima yaitu penelitian ini berlaku eksploratif dan temuannya jauh dari final. Mereka malah mewakili titik awal atau dasar untuk penelitian dan analisis lebih lanjut. Untuk alasan ini, hasil empiris harus ditafsirkan mengingat beberapa keterbatasan sampel perusahaan acak dan tidak sepenuhnya sesuai dengan kriteria representasi statistik, dan sampel perusahaan dapat diperluas baik secara numerik maupun geografis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.